Bismillahirrahmanirrahim. Zaman Khalil muda, belajar ke Makkah menjadi dambaan setiap santri. Keilmuan seorang santri dirasakan belum lengkap sebelum nyantri di Makkah. Dengan tekad yang membaja dan setelah berpamitan kepada guru-gurunya, Khalil muda melanjutkan belajarnya ke Makkah. Pada tahun 1859, berangkatlah Khalil ke Makkah. Selama dalam perjalanan ke Makkah, Khalil selalu dalam keadaan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah. Siang hari banyak digunakan membaca Al-Quran dan sholawat, sedangkan pada malam hari digunakan melakukan wirid dan takarub kepada Allah. Hal itu dilakukannya terus-menerus sampai tiba di Makkah. Setibanya di Makkah, Khalil segera bergabung dengan teman-temannya dari Jawa. Mereka yang telah mukim, seperti Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Ghani Al-Asya, Syekh Abdul Rauf Singkeli, Syekh Yusuf Sumbawa, Syekh Nahrawi, Syekh Abdul Hamid Kistani, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Asnawi Banten, Ajengan Tubagus Bakri Purwakarta yang dikenal Ajengan Sempur, Syekh Arsyad Banten, Kiai Haji Asyari Bawean, Kiai Haji Majnun Mauk Tangerang, Syekh Muhammad Khatib Hambali, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Yasin Padang. Selama di Makkah, Khalil mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agama. Banyak para syekh yang Khalil datangi. Di antara gurunya yang berpengaruh adalah Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani tahun 1813 sampai tahun 1897 yang bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz. Imam Nawawi Al-Bantani adalah seorang penafsir Al-Quran. Karyanya yang terkenal berupa tafsir Al-Quran berbahasa Arab sebanyak 2 jilid tebal berjudul Tafsir Munir Ma'alim Al-Tanzil. Karya tulis guru Khalil ini sebanyak 99 buah, meliputi bidang tafsir, hadits, fikih, tasawuf, akidah, sejarah, akhlak dan bahasa. Sedangkan guru Khalil yang lain yang juga sangat berpengaruh adalah Syekh Umar Khatib Bima. Semua gurunya mengajarkan fikih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah salah satu aliran dalam fikih di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri mazhab ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 767 sampai 820. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan panggilan Imam Syafi'i, dan mazhabnya disebut mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i As-Sa'id. Karya imam ini yang pertama adalah kitab Ar-Risalah, suatu kitab yang membahas tentang usul fikih. Tetapi karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Um, sebuah kitab yang komprehensif terdiri dari 7 jilid tebal berbahasa Arab. Selama belajar di Makkah sangat tawaduk kepada guru, ketawadukannya kepada guru-gurunya tetap dilakukan walaupun kelak sudah menjadi ulama besar di Bangkalan. Pernah suatu hari, Kiai Khalil naik dokar umum yang biasa ditarik seekor kuda. Baru berjalan beberapa meter secara sambil lalu Kiai Khalil bertanya pada kusir dokar, "Pak Kusir, kuda sampean yang bagus ini dari mana?" ucap Kiai Khalil sambil melihat kuda yang mulai lari. "Dari Bima," jawab Pak Kusir. Mendengar jawaban yang mengingatkan gurunya itu, serta merta Kiai Khalil minta berhenti, lalu segera membayar ongkos yang belum sampai itu. Kiai Khalil berbuat demikian karena menaruh hormat kepada gurunya yang berasal dari Bima. Selama belajar di Makkah, berbagai macam mazhab fikih jurisprudensi dipelajarinya. Namun akhirnya Khalil lebih condong memperdalam pada salah satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i yang diajarkan di Masjidil Haram. Di Makkah, kebiasaan hidup sederhana dan prihatin tetap dijalankan. Sama seperti waktu di pesantren Jawa, Khalil sering makan kulit semangka ketimbang makanan yang wajar pada umumnya. Sedangkan minumannya hanya dari air Zam-Zam. Begitu dilakukannya terus-menerus selama 4 tahun di Makkah. Hal ini mengherankan teman seangkatannya, seperti Asnawi dari Banten, Ahmad Khatib dari Minangkabau dan Ahmad Yasin dari Padang. Bahkan, ketika bermaksud buang air besar, Khalil tidak pernah melakukan di tanah haram tetapi keluar ke tanah halal karena menghormati tanah haram.